Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi dengan channel The Gunawan, channel yang subscribernya nggak naik-naik. Kali ini kita jalan-jalan ke Curug Ngebul di Desa Pasir Angin, Cianjur Selatan. Nah, ini salah satu spot yang paling menantang teman-teman. Jadi kalau belum ke Curug Ngebul berarti belum curuger. Terima kasih teman-teman. Oke teman-teman, perjalanan kita mulai dari perkebunan teh Ranca Bali di Ciwidey. Nah, ini kita berangkat teman-teman dari jam 6 pagi. Sebetulnya agak terlalu siang. Semestinya kita berangkat bisa lebih pagi teman-teman, sekitar jam 5. Jadi sampai di Ciwidey tidak terlalu siang. Nah, ini kita mentarget memang jam 8 sudah sampai di Ranca Bali karena ada titik checkpoint untuk istirahat yang kita tuju teman-teman. Nah, di perkebunan teh Ranca Bali ini kalau dari arah Bandung teman-teman bisa beristirahat di salah satu warung yang ada di sini teman-teman. Jadi titiknya cukup strategis, berada di pinggir jalan dan memang titik lelah kita apabila menggunakan motor di titik di Ranca Bali ini teman-teman. Jadi kita di sini beristirahat sekitar setengah jam teman-teman untuk sarapan dan kemudian melanjutkan lagi perjalanan teman-teman. Nah, jalur yang kita tempuh ini sebetulnya sama dengan jalur ke arah Curug Citambur teman-teman. Jadi kita akan melewati perkebunan teh Ranca Bali, terus dilanjutkan dengan perkebunan teh Sinumbra teman-teman. Nah, perjalanan cukup enak ya teman-teman karena jalannya sudah cukup bagus dicor. Nah, di sini juga teman-teman bisa menikmati pemandangan dan udara sejuk khas kebun teh di perkebunan teh Ranca Bali. Nah, seperti perjalanan kami sebelumnya ke Curug Citambur, pemandangannya juga sangat luar biasa ya teman-teman. Nanti kita akan melewati salah satu spot yang belum sempat kita kunjungi, yaitu Curug Tilu yang ada di Cipelah. Nah, itu curugnya juga dari jauh kelihatan sangat luar biasa. Nanti mungkin kita akan kunjungi teman-teman. Tapi memang untuk kali ini kita akan menuju spot yang lebih jauh di Curug Ngebul di Desa Pasir Angin. Nah teman-teman, untuk menuju Curug Ngebul ini memang ada beberapa rute. Jadi kalau yang sekarang kita akan coba melalui rute dari Desa Pasir Angin. Nah, untuk teman-teman yang dari Jakarta itu bisa melewati rute yang ada di Pagelaran teman-teman. Nah, memang rutenya berbeda. Kalau Pagelaran itu ada di bawah teman-teman. Jadi kita ini kalau untuk di Pasir Angin rutenya sudah ada di tengah-tengah teman-teman. Jadi tidak terlalu menanjak dari bawah, tapi ya cukup menantang juga teman-teman. Nah teman-teman, patokan
untuk menuju Curug Kebul, kalau dari arah Bandung ini kita belok kanan sebelum pasar Pasir Angin. Jadi jalur yang tadi setelah melewati Curug Citambur, kita sebetulnya sudah akan memasuki rute yang berbatu, teman-teman. Jadi jalan yang dicor tadi itu hanya sampai setelah Curug Citambur. Setelahnya rutenya cukup menantang, jadi jalan-jalan yang sangat rusak, teman-teman. Nah, dari situ teman-teman menuju arah pasar Pasir Angin. Sebelumnya teman-teman bisa belok kanan. Nah, ini kita akan menemui jalur yang seperti di rekaman video ini, teman-teman. Nah, jalur ini cukup berat ya, teman-teman. Makanya Curug Kebul ini terkenal juga dengan jalur untuk aksesnya yang cukup ekstrim. Jadi jalan jelek ini kira-kira itu sekitar 9 km, teman-teman. Jadi betul-betul menguras stamina dan menuntut kemampuan berkendara kita lebih baik lagi, teman-teman. Nah, kebetulan kali ini kita menggunakan motor matic ya, teman-teman. Nah, motor matic ini cukup melelahkan ya, teman-teman, kalau untuk jalur seperti ini. Tapi kalau teman-teman ada kendaraan atau motor yang lebih baik, ya bisa menggunakan motor sport. Nah, itu sepertinya akan lebih nyaman jalur ini dibandingkan dengan teman-teman menggunakan motor matic. Tapi kalau teman-teman ada di motor matic ya nggak apa-apa, sebetulnya jalur ini juga bisa dilalui gitu, seperti yang kita sekarang sedang lewati, teman-teman. Nah, perjalanan kali ini teman-teman kita menggunakan 2 motor, teman-teman. Jadi ada 4 orang yang ikut karena memang jalurnya ini cukup panjang, jalan jeleknya, kita akan melewati hutan-hutan juga. Jadi ya diupayakan jangan hanya 1 motor, teman-teman. Takutnya ada kendala di tengah jalan, ya tentunya jalur ini juga sepi, hanya beberapa penduduk lokal saja yang kebetulan mencari rumput untuk makan ternak atau pergi ke ladang yang ada di tengah-tengah hutan, teman-teman. Nah, di perjalanan ini ada beberapa spot yang luar biasa, teman-teman, seperti jembatan, sungai-sungai yang mengalir ya. Ini ada juga bendungan, teman-teman. Bendungannya bendungan kecil. Nah, jalur ini selain menguras tenaga, tapi menawarkan sensasi pengalaman yang mungkin belum pernah lagi teman-teman akan temui ya, teman-teman. Jadi di jalanan ini disuguhi dengan pemandangan yang luar biasa. Tapi kalau untuk yang berkendara maupun yang dibonceng biasanya lebih fokus ke jalannya, teman-teman, karena memang jalannya ini serba salah. Kalau teman-teman ambil di jalur kiri, yaitu ke bawahnya agak tajam, teman-teman. Jadi kalau ada sesuatu takutnya terguling ke kiri juga langsung ke sawah, atau terguling ke kanan juga sebetulnya cukup licin. Jadi ya kita ambil jalur-jalur yang aman tapi memang sangat berbatu, teman-teman. Nah, di sini kalau sudah agak siang memang udaranya cukup panas ya, teman-teman. Sinar mataharinya sudah mulai naik, tapi udaranya masih cukup dingin. Jadi masih cukup sejuk untuk dinikmati, teman-teman. Nah, di sini juga teman-teman jangan heran kalau beberapa warga gitu ya menggunakan kendaraan motor memang sudah sangat ahli nih, teman-teman. Jadi ini pengendara motor yang warga lokal ini sebetulnya sudah tertinggal jauh dari kita di belakang, tapi dia bisa berhasil menyusul karena sudah terbiasa dan sudah hafal rute-rutenya, teman-teman. Kita mau ke Curug Kebul yang jalurnya ngebul banget, lelah, bujur cangkel, aduh pegel. Ditemani si merah, pemandangannya keren, teman-teman. Juga udah di kantor. Ya, teman-teman, setelah kita beristirahat
sebentar teman-teman, karena memang jalurnya yang membuat badan dan so high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. mengelilingi satu bukit. Jadi kita ada di bawah kaki bukitnya ini, kita mengelilingi bukit batu tersebut. Jadi terbayang teman-teman 9 km, jadi teman-teman harus menempuh perjalanan sekitar 2-3 jam untuk mencapai Curug Kebul dari jalur yang berbatu. Jadi teman-teman diupayakan jam 3 itu. Dikelola 100% oleh warga nih teman-teman, jadi belum ada sentuhan dari pemerintah. Padahal ini salah satu lokasi yang sangat menarik untuk dikunjungi apabila dikembangkan lebih
baik lagi minimal dikembangkan untuk sarana akses jalannya teman-teman. Jadi sangat butuh perhatian dari pemerintah untuk mengembangkan potensi wisata alam yang ada di Kabupaten Cianjur teman-teman. Nah teman-teman, di pemukiman terakhir yang kita temui ini sangat menarik teman-teman. Jadi selain jalannya masih sama ya teman-teman, jalan batu makadam, didominasinya juga kita akan menemui satu jembatan yang masih dari kayu kelapa teman-teman. Jadi kiri kanannya tidak ada pengaman ya, sangat alami sekali teman-teman. Dan teman-teman juga jangan kaget, ada satu kebiasaan warga setempat, itu istilah Sundanya moe pare teman-teman, atau menjemur gabah tapi di tengah jalan teman-teman. Seperti yang kita temui pada perjalanan ini, jalan menanjak, tiba-tiba di tengah jalan warga sekitar menjemur gabah di tengah jalan teman-teman. Jadi memang kata warga sekitar nggak apa-apa, digiling saja gitu ya, tapi buat kami ya sangat tidak sopan lah gitu, teman-teman. Oh ya, ini teman-teman sebelum menemui jalur terakhir menuju pintu gerbang Curug Kebul, teman-teman akan menemui satu warung teman-teman di sebelah kiri. Nah, jalur untuk masuk ke pintu masuk Curug Kebul itu ada di kanan ya, berupa jalur trekking sebetulnya. Nah, tapi memang warga sekitar juga banyak menyarankan ya, silakan motor bisa masuk ya, tapi dengan kesabaran dan tingkat keahlian berkendara yang cukup mumpuni teman-teman, karena jalurnya teman-teman bisa bayangkan jalur trekking dilalui oleh motor. Nah, memang kalau untuk warga sekitar sudah sangat terbiasa untuk yang mencari pakan ternak menggunakan motor, tapi untuk kita gitu ya yang biasa menemui jalan yang bagus begitu jalur trekking berbatu, kita gunakan motor, apalagi motor matic, itu cukup membuat kita harus bersabar dan kuatkan mental teman-teman menghadapi jalur yang sangat luar biasa teman-teman. Oke, ikuti terus perjalanan The Gunawans teman-teman di Curug Kebul. The Gunawans, channel yang subscribernya gak naik-naik teman-teman. Jangan lupa bantu like, comment, subscribe, and share teman-teman. Terima kasih. Masuk. Ayo sampai juga.